Sore ini temanku datang. Ia bercerita tentang lelahnya dan begitu penatnya perjalanan hidupnya. Aku mengkerutkan keningku, karena bagiku dari batas umur dan bahkan belum berkeluarga, ya aku rasa ia belum ada di jenjang kepenatan yang mendalam. Dan ternyata pemikiranku tentangnya salah. Setiap orang memang memiliki masa putus asa tatkala ia memang tidak bisa menghindari rasa keterpurukannya. Ketika melintasi waktu, ku teringat ia adalah temanku yang jarang sekali ada di kelas, yang bahkan hanya sesekali mengikuti pelajaran. Jikalaupun ia ada, namun pikirannya sudah berada dalam alam mimpinya. Ketika langit mulai mengernyitkan warna senja yang begitu indah, berbaur dengan birunya langit yang meredup, temanku itu memulai ceritanya ketika masa belajarnya dulu ia lakukan dengan hanya bersenang-senang tanpa memikirkan apapun. Menikmati masa muda yang indah dengan begitu banyak kenakalan-kenakalan yang bukannya menambah pengalaman hidupnya, tapi justru membuat ia menyesal di hari ini. Ia mengatakan, ketika itu hidupnya terasa begitu indah. Namun ketika ia mendapatkan ijazah dan menyandang gelar sarjananya, ia berpikir semakin ke dalam bahwa apa yang sebenarnya ia dapatkan di tahun-tahun yang terlewatkan ini, apa yang ia peroleh dari kampus kesayangan ini, hanya menyandang gelar dengan bekal ilmu yang bahkan tidak ada. Pikirannya ketika itu memang benar-benar menghabiskan uang ayahnya untuk membayar administrasi kampus dan menikmati kesenangan duniawi yang baginya kini hanya sementara. Kesenangan itu begitu sementara. Keindahan itu tidak selamanya aku rasakan. Ketika ijazah sudah aku terima, ketika di belakang namaku bertambah dengan 2 huruf singkat, ayahku benar-benar melepaskanku. Aku berdiri sendiri. Aku berpikir, apa yang mesti aku lakukan? Apa yang telah aku miliki hari ini untukku mencapai pekerjaan, untukku memenuhi hasrat kesenanganku, dan itu memerlukan uang. Dan uang tentunya berasal dari pekerjaan. Ia pun mencari jati dirinya lebih mendalam. Ia merasa ini sudah begitu terlambat. Ketika ia mencari teman-teman kesayangannya yang menemaninya menikmati kesenangannya dulu, kini sudah pada pergi meninggalkannya dan mencari kesenangan lainnya. Apa yang mesti ia lakukan kini, esok, atau bahkan nanti? Aku pun mencoba memikirkannya bersama. Aku mencoba membagi kepenatannya walau hanya sebagai si pendengar yang baik. Karena kini juga menjadi cerminan bagiku. Sebab melalui cerita ini, kita memang akan selalu melihat ke dalam diri dan memperluas bakat kemampuan dengan pengembangan diri. Aku pun coba memberikan ia pemikiran berupa pertanyaan. Selama ini, kesenangan yang kamu jalani di bidang apa? Yang membuatmu bolos kuliah itu apa? Apa yang kamu lakukan? Apakah semua yang kamu lakukan itu negatif? Di belakang, di balik ketidakbaikan, apakah tidak ada sisi baik yang terselip? Pastinya ada kesenangan yang nantinya membuatmu menemukan bakatmu.
Pastinya ada sebab kenapa kamu membolos dan justru menikmati kesenangan itu. Ia pun mulai memikirkannya dan menganggukkan kepalanya. Penyesalan memang selalu datang di akhir perbuatan. Namun itu memang sudah jalan yang kita lakukan. Dan mungkin Tuhan menyelipkan sesuatu yang sebenarnya bermakna untuk potensi dan bakat kita di hari ini. Tuhan pastinya mencoba mengerahkan kita, namun kesadaran kita lah yang terkadang kurang. Di hari ini aku belajar, ketika rasa keterpurukan datang, lihatlah diri kita lebih mendalam. Mengingat-ingat kenangan atau jalan yang sudah kita lalui, walau ada kerikil yang dilewati. Kesadaran pun akan memeluk kita erat, dan Tuhan akan memberikan jawaban dari segala pertanyaan yang ada di pikiran kita. Terima kasih Tuhan telah memberikanku begitu banyak pelajaran terbaik di hari ini. Semoga hari esok menjadi lebih baik. Terima kasih.